Gelombang kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2. Nama bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan turut terseret dalam laporan yang dilayangkan sejumlah tokoh nasional ke KPK. Mantan Ketua KPK Bram Samad mendorong KPK memeriksa dugaan korupsi dan kerugian negara yang diduga melibatkan pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Menanggapi laporan dugaan kong kali kong sejumlah orang kuat dalam kasus pagar laut, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meyakini meski menjabat sebagai presiden 2 periode, Jokowi tak terlibat. Saya punya keyakinan cukup besar ya, ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kawan-kawan PBAI, Abraham Samad harus kita dukung. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita membahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden hanya ketawa aja, kok kenapa saya dikait-kaitkan. Tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang tercatat dimiliki sejumlah perusahaan, di antaranya 234 sertifikat hak guna bangunan milik PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Sedangkan sertifikat hak milik berjumlah 17 bidang. Dalam keterangan yang disampaikan saat rapat, Menteri ATR BPN mengaku sudah membatalkan 50 sertifikat, di antaranya 38 hak guna bangunan dan 12 sertifikat hak milik. Menteri Nusron mengklaim jumlah ini kemungkinan akan bertambah. Hingga 1 Februari 2025, 6 dari 8 oknum pejabat BPN Tangerang telah dicopot oleh Menteri ATR BPN karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. Penyelidikan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan juga tengah digali Baris Krim Polri sejak 10 Januari lalu. Dirtipidum Baris Krim Polri menyebut ada beberapa pasal yang disiapkan, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana pencucian uang. Kami menduga adanya perbuatan pelanggaran, yaitu berupa pemalsuan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar kami selanjutnya dalam proses penyelidikan. Dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Kasus pagar laut memang tak sekedar deretan pagar bambu. Setelah menerima laporan, KPK memastikan akan bekerja sama dengan Kejaksaan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KPK disebut akan mendalami laporan dugaan korupsi pagar laut Tangerang dan penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bilang kasus pagar laut melibatkan pihak swasta hingga penyelenggara negara. Benarkah? Lalu apa saja temuan tindak korupsi dalam kasus ini? Kita membahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin. Selamat pagi Pak Yasin. Selamat pagi Terima kasih Mario. sudah bergabung di studio Sapa Indonesia Pagi. Dan melalui sambungan Zoom Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat pagi Bang Noel. Selamat pagi Mas semua. Dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman. Selamat pagi Bang Zainur. Selamat pagi Bang. Kita juga sudah mengundang tim konsultan hukum pengembang PSN PIK 2 Muhanas Aladit, namun hingga saat ini yang bersangkutan berhalangan hadir sehingga tidak bisa bergabung. Saya akan ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, laporan kemarin cukup menggegarkan, rame datang ke KPK. Apa saja sebenarnya dari laporan tersebut yang ingin diungkapkan, temuan apa saja? Ya, pertama itu adalah pelanggaran hukum. Dari misalnya United Nations Convention
on law of the sea atau UNCLOS itu, bahwa daerah pesisir itu tidak bisa dikonversi menjadi hak pribadi, hak badan atau hak masyarakat, itu tidak boleh. Terus kemudian di pasal yang ada di dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan perairan itu kan digugat di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya muncullah Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir. Ya, itu pengelolaannya itu juga ada ketentuan-ketentuan yang di situ adalah untuk katakanlah memelihara lingkungan yang ada di pesisir, lingkungan atau katakanlah ya habitat laut dan juga hutan mangrove dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya dilanggar. Asetnya juga dikuasai berupa sungai, berupa katakanlah jalan nasional atau jalan daerah yang menuju kepada wilayah itu juga dikuasai, artinya artinya diokupasi lah kemudian. Itu penguasaan aset negara secara tidak sah. Jadi kalau tanggal 22 Januari Menteri ATR Pak Yusron itu mencabut beberapa surat hak guna bangunan dan juga hak milik diantaranya, itu sudah tepat sekali. Nah, sehingga dengan adanya pelanggaran aturan itu, kemudian penerbitan daripada surat hak guna bangunan serta hak milik itu kan sudah cacat prosedur hukum. Nah, sehingga itu sudah ada pelanggarannya. Pelanggarannya nyata. Jadi kalau kita memasang pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 itu sudah masuk, di samping hal-hal yang lain termasuk KUHP yaitu pasal 5, yaitu bersama-sama antara swasta dan penyelenggara negara. Dan itu yang mengeluarkan hak itu yang seharusnya yang punya kewenangan untuk mengeluarkan hak itu Menteri ATR dan Ketua BPN, tidak bisa diwakilkan kepada misalnya saja Kanwil atau Kepala Kantor. Ini rusak semua, sehingga pemecatan terhadap 9 orang yang kemarin kita identifikasi yang memang levelnya rendah, kepala seksi, kepala kantor seperti itu ya, atau kepala seksi dan panitia A, kemudian anggota panitia itu kan dipecat. Itu merupakan katakanlah itu makan bubur dari pinggir, itu bubur panas dari pinggir. Penyelenggara negara big fish-nya ini belum ditangani karena ini adalah PSN judulnya. PSN itu adalah proyek strategi nasional. Itu pasti ada beberapa pejabat tinggi yang tadi kita sebutkan adalah Menteri ATR dan Ketua BPN yang pada saat mengeluarkan itu juga harus diperiksa sebagai saksi dulu. Ada atau tidak dugaan keterlibatan dia. Nah, ini saya kira ini menjadi ranah KPK karena dalam undang-undang itu KPK itu tugas khususnya dalam pemberantasan korupsi adalah kepada penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait korupsinya itu dengan penyelenggara negara dan penegak hukum, itu pasal 11. Nah, ini dan kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat secara umum, ini menjadi fokus perhatian yang saat sekarang ini. Jadi jangan sampai menunggu, ini sprint lead sudah dikeluarkan oleh kejaksaan. Nah, KPK masih full bucket. Nah, kita mendorong harus dikeluarkan juga sprint lead, kengkaran bersama-sama penanganan kasus ini dengan kejaksaan. Jadi tadi Anda menyebutkan sampai Menteri ATR, apakah sampai Menteri ATR BPN atau karena kemarin laporan Anda ada nama-nama yang perlu bertanggung jawab sepertinya? Iya, karena proyek strategik nasional itu kan juga presiden juga, mantan presiden itu siapa yang menetapkan di era itu. Di era siapa? Mantan presiden siapa? Ya, Pak Jokowi misalnya kan seperti itu. Itu kan ada kesamaan di dalam katakanlah di dalam penegakan hukum itu equality before the law. Jadi tidak ada special treatment siapapun kalau sebagai warga atau subjek hukum diminta keterangan oleh APH, aparat penegak hukum, siapapun, kejaksaan, kepolisian atau KPK dalam hal ini harus bersedia. Kan belum tentu kalau misalnya itu adalah saksi itu akhirnya menjadi tersangka, kan belum tentu. Pak Yasin, saya cuma tegaskan bahwa kemarin juga selain Menteri ATR pada saat itu, pada era itu, Anda juga melaporkan seperti Anda sebutkan, Pak Jokowi juga di KPK. Yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan PSN itu, yaitu pengembangannya oleh KPK. Yaitu siapa berbuat apa itu kan penegak hukum. Kalau pelapor kan dugaan. Kalau dugaan kan boleh-boleh saja. Dan pelapor itu dijamin oleh aturan perundangan. Yaitu PP nomor 43 tahun 2018 itu peran serta masyarakat.
Bila ada dugaan korupsi yang terjadi yang dilihat oleh masyarakat itu harus dilaporkan ke penegak hukum gitu loh. Nah, untuk membuktikan siapa yang terlibat itu kan dalam hukum pidana itu kan siapa melakukan perbuatan apa gitu. Bukan hanya dugaan terus kemudian itu diproses menjadi tersangka, tidak. Melakukan apa nih orang-orang kemungkinan tersangkut, yaitu kita menghadirkan saksi, barang bukti, saksi ahli, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan itu ranahnya penegak hukum. Ya, kalau pelapor hanya melaporkan itu aja. Oke, Pak Yasin. Yaitu indikasi-indikasi penyimpangannya. Gitu. Oke, dari saya ke Ketua Umum Relawan Jokomania Immanuel Ebenezer. Bang Noel, ini dugaan katanya Pak Jokowi perlu diperiksa juga dalam bertanggung jawab dalam kasus PIK 2 ini. Ya, saya rasa nggak masalah ya, namanya dugaan. Tapi harus dipahamin, kasus mafia tanah itu udah puluhan tahun. Ya. Tak usah bicara tentang PIK. Kemarin aja di Bekasi ada ibu-ibu yang punya surat hak milik SHM itu digusur kok depan mata kita kemarin, ramai itu. Gitu. Belum lagi yang di Kalimantan, hak-hak adat rakyat itu dirampas. Tadi betul Mas Kang Mas ini bilang bahwa ini Nusron ini baru bicara tentang seperti analogi bubur panas, makanya baru pinggiran doang nih. Tuh. Itu banyak sekali itu bandit-banditnya itu di BPN itu. Saya rasa harus digantung tuh hukum mati tuh. Karena nih sudah keterlaluan lah. Jadi kawan-kawan bisa melaporkan sudah benar tuh menurut saya. Karena itu nanti ke kita juga. Mafia ini kan nggak pandang bulu, mau siapa kayak mereka tabrak aja tuh. Nah ini momentumnya di pemerintahan Pak Prabowo, di mana penegakan hukum menjadi panglimanya beliau dalam memberantas yang namanya kejahatan-kejahatan. Itu, saya punya keyakinan lah, Pak Jokowi sangat tidak terlibat, udah pasti pertama itu. Kedua, ini kan tudingan-tudingan politik yang sangat menurut saya terlalu keji lah. Ini Pak Jokowi udah berkali-kali mafia tanah ini keterlaluan. Oke, Bang Noel, berarti Anda merasa salah sasaran ya kalau ke Presiden ke-7 Jokowi? Iyalah, tapi kalau itu dijadikan momentum untuk mengungkap semua kejahatan-kejahatan mafia tanah ini, ya bagus-bagus aja. Dan Presiden senang kok. Beliau sangat senang dengan laporan kawan-kawan. Beliau juga tidak terlalu ini sekali. Biarkan ini diungkap, jangan tidak. Makanya saya senang sekali ada kawan-kawan Abraham Samad, kemudian kawan-kawan PBHI melakukan hal ini. Jangan pernah kendor kita. Ini momentumnya melawan para oligark yang haus darah tanah, haus darah rakyat ini. Itu udah keterlaluan memang. Di Jawa Barat itu berapa banyak kasus tanah. Dan ini semua terlibat birokrat ASN itu. Gitu loh. Dan saya yakin 1 juta % nih saya ngomong nih. Saya yang sampai langsung nih. Terlibat 1 juta % nih. Para birokrat ini. Oke. Kongkang-lingkong antara mafia tanah dengan mereka. Karena nggak mungkin orang-orang ini bisa melakukan kejahatan mereka tanpa ada legitimasi negara di situ. Oke. Jadi kita nggak usah malu-malu, duga-duga iya bandit semua ini. Oke, Pak Yasin, ini kita sempat marah dengan kejadian ini, tapi kenapa selalu dikait-kaitkan Jokowi? Sedangkan mafia tanah ini sudah puluhan tahun adanya. Bang Noel, berarti tapi kalau misalkan pada akhirnya KPK mungkin saja ingin mendapatkan keterangan, terus Pak Jokowi dipanggil, tidak masalah sebenarnya? Tidak masalah, itu kan hak konstitusional KPK sebagai penegak hukum. Kedua, Pak Jokowi sebagai mantan presiden, dia juga punya hak secara konstitusional untuk mengklarifikasi kejadian sebenarnya. Artinya ini jangan sampai kita publik itu meresponnya, menangkapnya ini sentimen politik. Tapi kalau benar-benar motivasinya untuk penegakan hukum, kita dukung, jangan enggak. Makanya saya senang sekali kan ini bukan momentum politik. Momentum politik sudah lewat. Jadi ini ya semoga ini momentum benar-benar penegakan hukum. Karena gini, Pak Jokowi ini kan dijadikan sasaran tembak terus. Dinasti lah, otoriter lah, korupsi lah, apalah. Lu sampai detik ini mana ada mantan presiden yang sampai detik ini dia datang ke rakyat datang ke dia, gitu loh. Bang, tapi kan memang PIK 2 ini
terjadi pada saat pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga kalau abang tarik ke zamannya lebih dahulu atau lebih lama itu kan sebenarnya tidak sesuai. Begini Mas, tak usah gitu deh. Itu yang di Bekasi kemarin yang jelas-jelas punya surat hak milik. Lantas itu di pemerintahan Pak Prabowo. Lah ini ada Pak Prabowo-nya loh. Ya. Tudingan Pak Prabowo tuh. Bukan itu. Ini mafia-mafia ini udah nggak pandang bulu. Dia mau Pak Jokowi kayak mau Pak Prabowo kayak emang udah bandit orang-orang ini. Memang harus ada penegakan hukum, tidak boleh tidak. Gitu loh. Tidak boleh tidak, harus ada penegakan hukum. Tapi jangan terlalu seakan-akan sedikit-sedikit bebek sakit Jokowi salahin. Gitu loh. Itu jangan kayak model yang siapa Hasto tuh yang punya bukti korupsi ya Pak Jokowi. Mana sampai detik ini. Saya nantangin tuh. Ini kadang-kadang kita muak dengan para politisi-politisi embek. Yang nggak jelas cuman. Makanya gini, kita dukung KPK, jangan ditekan. Karena saya yakin sekali. Di sana banyak penegak hukum yang punya integritas. Apalagi kita lihat Jaksa Agung, Kejaksaan, kemudian nanti kepolisian ini. Ya perintah Pak Prabowo tegas lah. Saya berkali-kali rapat dengan beliau. Nggak ada tuh main-main di pemerintahan Pak Prabowo. Harus tegas ini ya Bang. pemerintahan bisa diharapkan dan diandalkan. Tinggal nanti kawan-kawan yang melaporkan ini punya konsistensi dalam sikap. Dalam untuk mengusut yang motivasinya benar-benar penegakan hukum melawan mafia hukum. Itu aja. Mafia tanah itu. Mafia hukum yang mafia tanah. Bang Noel, tahan sebentar. Bang Yasin, bagaimana melihat bahwa ini sebenarnya tidak di zamannya Pak Jokowi, tapi sudah lama sebenarnya. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya. Ini fokus kita ini concern terhadap PIK 2 ini. Yang termasuk di dalam PSN atau proyek strategi nasional. Kalau mafia tanah di luar, katakanlah konteks waktu yang sekarang, saya kira ya itu kalau memang harus diurus ya terpisah dengan yang namanya PSN ini. Gitu loh. Jadi kita fokus, ini kaitannya fokus kepada PSN yang dalam penguasaan tanahnya, hak tanahnya itu telah menyalahi prosedur hukum, sehingga itu harus diproses hukum. Siapapun yang melanggar aturan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan negara atau keuangan negara berupa penguasaan aset itu dengan ada niat jahat atau mensrea dan evil intention, itu harus diproses hukum. Undang-undangnya mengatakan seperti itu. Gitu. Saya kira itu Bung Mario. Saya ke Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat. Mas Zainur, bagaimana Anda melihat sikap KPK? Perlukah memanggil orang-orang yang terkait penyelenggara negara termasuk? Tentu ya sangat perlu. Kalau kita lihat pencopotan 6 pegawai Kementerian ATR BPN ini kan sudah menunjukkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Itu unsur dasar di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di dalam pasal 2 atau pasal 3. Nah, tinggal unsur merugikan perekonomian negara itu kan misalnya bisa dilihat kalau kasus ini tidak diungkap, negara kehilangan sekian luas tanah yang berasal dari laut gitu ya. Laut itu kan juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Di sana ada sumber masyarakat mencari penghasilan, ada ikan, ada kerang, ada sumber-sumber laut lainnya gitu ya. Sehingga ini menurut saya memang sepertinya kalau sekadar melihat pemenuhan unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu terpenuhi. Nah, karena itu pasal 2 dan pasal 3 ini kan nanti tinggal dilihat lebih kepada perbuatan merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan. Nah, itu tidak lepas dari peran para penyelenggara negara yang memiliki kewenangan. Nah, jadi diskusinya kembalikan kepada kewenangan. Kewenangan mengeluarkan SHGB, SHM, kewenangan mengeluarkan keputusan di dalam proyek strategis nasional, dan kewenangan-kewenangan lain. Nah, kewenangan itu tinggal dicek. Apakah di dalam mengeluarkan keputusan sebagai seorang pejabat tata usaha negara itu dilakukan dengan melawan hukum. Nah, siapa pejabat yang melawan hukum, itulah yang harus dijerat secara tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi atau tadi Pak Yasin menyebut misalnya undang-undang pengelolaan wilayah pesisir. Jadi menurut saya ini memang harus diungkap dari sisi pidana. Tidak boleh berhenti hanya aspek administratif pencopotan para pegawai di level bawah. Nah, sekarang kita lihat ada 3 lembaga yang sepertinya sedang mencoba untuk mendalami. Kepolisian melihat dari sisi pemalsuan, kemudian dari sisi penipuan, kemudian dari kejaksaan melihat kemungkinan adanya
perbuatan-perbuatan pidana termasuk khususnya tindak pidana korupsi. Di KPK juga menerima laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sih saya melihat harusnya ya 3 lembaga penegak hukum ini menjalin komunikasi, koordinasi agar perkara ini bisa diselesaikan dari berbagai perspektif, tetapi tidak menimbulkan tidak menimbulkan saling serobot di dalam penanganan perkara, agar misalnya bisa dibagi peran siapa yang kemudian melakukan penanganan dari sisi apa. Tetapi menurut saya sekali lagi dengan kasus yang sejelas ini sangat penting juga bagi mereka untuk bisa bergerak cepat. Agar apa? Agar rasa keadilan masyarakat itu bisa terpenuhi, juga alat-alat buktinya tidak dihilangkan, kemudian pihak-pihak yang kemudian terlibat tidak melakukan upaya-upaya perlawanan, kasakusuk gitu ya, bahkan mungkin juga bisa melakukan berbagai upaya untuk mengganggu jalannya proses penyelidikan dan nantinya penyidikan. Sehingga menurut saya ini sih memang harus segera gitu ya, harus segera dan harus transparan dan akuntabel. Ya, saya pikir Pak Yasin, Bang Immanuel di sini semua sepakat bahwa ini adalah tindak pidana. Tidak ada yang mengatakan ini bukan tindak pidana, ini tindak pidana. Jangan sampai kasus ini berhenti hanya selesai di aspek administratif. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana, dan yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah semua yang terlibat, baik dari sektor swastanya sampai kepada para penyelenggara negara, baik itu level bawah, khususnya adalah mereka para pengambil kebijakan. Nah, itu hanya bisa ditentukan nanti ketika dilakukan pendalaman melalui penyidikan dan kemudian pihak-pihak yang memiliki kewenangan itu dilakukan pemanggilan untuk diperiksa bagaimana mereka mengeluarkan kebijakan itu. Kan nanti akan bisa dilakukan audit apakah ada prosedur yang dilanggar. Tentu ada prosedur yang dilanggar karena sekarang juga sertifikatnya dicabut. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam pelanggaran prosedur itu, siapa yang tidak melakukan tugas, siapa yang kemudian lalai di dalam pengawasan, itu semua harus dilakukan pengusutan secara lengkap, dan menurut saya ini melibatkan banyak sekali pihak, Bang. Oke. Ini semakin keras bahwa pidana sebenarnya yang harus ditekankan, bukan administratif. Kalau dari Pak Yasin sendiri, siapa pihak-pihak yang mungkin saja perlu dipanggil? Ya, jadi pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya suatu peristiwa pidana ini. Tadi sudah disebutkan dengan jelas, yang melakukan pemalsuan, yang melakukan pelanggaran prosedur, ya, yang melakukan pelanggaran prosedur itu adalah yang berkaitan dengan penerbitan surat hak guna bangunan dan hak milik yang jumlahnya itu adalah berapa hektar tuh, 537,5 hektar, terbitnya adalah 263 dari bidang yang surat hak guna bangunan, dan ada 17 hak milik dan juga 9 hak milik. Itu kan luar biasa penguasaan tuh, 573,5 hektar. Jadi pihak-pihak yang terkait termasuk yang mempunyai kewenangan memberikan hak itu hanya Menteri BPN atau Menteri ATR atau Kepala BPN itu yang pada saat itu dia menjabat dan memberikan haknya itu terhadap pihak-pihak yang kita sebutkan tadi. Nah, sehingga ini jadi semua pihak lah yang terkait, dengan swastanya yang menerima hak dan prosesnya berjalan 3 hari itu sudah selesai itu surat hak guna bangunannya, itu kan luar biasa. Oke. Kalau tidak dalam payung SPN atau proyek strategi nasional PSN ya, proyek strategi nasional itu tidak akan bisa keluar itu. Oke. Jadi ada hal-hal yang bisa saja itu instruksi secara sakti ya, ini kan dugaan ya, sehingga proses itu menjadi cepat. Dan ada juga yang menduga bahwa itu kalau tidak ada suap tidak akan bisa secepat itu mengurus proses daripada sertifikat itu, biasanya makan waktu bulanan bahkan sampai 1 tahun. Dan ini adalah sebuah kejanggalan kalau kejanggalan. Nah, makanya itu kalau Pak Menteri ATR BPN itu sudah membatalkan karena belum berumur 5 tahun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2001, itu boleh itu dicabut tanpa harus melalui proses di pengadilan. Itu sertifikat yang sudah ada itu dicabut, itu sudah betul. Berarti dari situ saja sudah terjadi suatu pelanggaran yang luar biasa. Oke. Gitu. Ya. Pertanyaannya Pak Yasin, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi berani memanggil pihak-pihak yang tadi disebutkan? Tapi kita lanjutkan usai jeda.
Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin dan melalui sambungan Zoom Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman. Saya ke Bang Noel. Bang Noel, bagaimana Anda melihat bahwa hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan laporan tersebut pun kejaksaan dan juga kepolisian. Apa sebenarnya tindakan yang harus dilakukan ketiga lembaga ini? Pertama gini, ini kan kasus ini kan sudah sampai ke telinga presiden, ya kan. Lantas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Prabowo juga kan sudah terlihat ya, Pak Nusron memblokir, kemudian mencopot para ASN atau orang-orang yang terlibat lah ya dalam kasus ini. Artinya ada tindakan-tindakan yang nyata dalam kasus PIK 2 ini. Nah, kita berharap kasus ini juga bisa membuka tabir-tabir yang lain. Artinya banyak sekali tuh mafia tanah tidak terkait, bukan persoalan PIK aja, banyak itu banyak sekali. Tak usah kita pernah lihat kan kejadian juga di KPK. Itu sudah ada pimpinannya. Banyak juga yang bandel tuh anggota-anggota KPK-nya. Apakah kita minta pertanggungjawaban pimpinannya? Kan enggak juga secara pidana. Tapi secara moral, ya kawan-kawan komisioner KPK kan melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah hari ini gini, kita optimis lah bahwa penegak hukum kita, KPK, kepolisian, kejaksaan, ya kita dukung dong secara moral. Jangan pesimis. Makanya motivasinya semoga ini bukan motivasi politik tapi motivasi penegakan hukum, karena yang dirugikan itu rakyat dan bangsa ini, gitu loh. Dan saya rasa gini, kalau seandainya pintu masuknya untuk mengungkap semua para mafia tanah ini, ya nggak apa-apa. Pak Jokowi dilaporkan, minta pertanggungjawaban. Saya rasa Pak Jokowi sangat terbuka kok, bukan orang yang selalu menghindar. Dan sampai detik ini kita lihat mantan presiden kita Pak Jokowi selalu ada di tengah rakyat dan juga rakyat di tengah dia. Jadi silakan aja lah, kita nggak mau kasus-kasus ini ditutup-tutupi, jangan. Apalagi pemerintahan Pak Prabowo begini, beliau ingin sekali melihat rakyatnya tuh sejahtera, tidur nyenyak dan sebagainya. Jangan sampai terlalu berdansa-dansa terus di setiap pemerintahan. Karena kita lihat perilakunya kan memang tadi disampaikan Kang Yasin, ada penyelenggara negara memang pasti nggak usah pakai dugaan-dugaan, memang iya kok. Nggak mungkin sertifikat itu keluar tanpa ada terlibatnya penyelenggara negara, itu nggak mungkin. Ada dan pasti. Ngapain saya pakai duga-duga? Siapa itu? Ya itu orang BPN. Siapa menterinya? Tanya menterinya siapa saat itu. Siapa yang mengeluarkan? Ada, itu nggak mungkin tidak. Dan terus begitu terus. Akhirnya gini, ya ini kan momentum ya bangsa ini berbenah ya. Berbenah soal penegakan hukum. Ya kita akui kemarin di pemerintahan Pak Jokowi ada problem dan kelemahan penegakan hukum kita. Karena memang Pak Jokowi fokus bagaimana membangun infrastruktur. Karena bangsa ini kan bangsa yang tertinggal. Bangsa yang sibuk dengan persoalan-persoalan masa lalu. Tidak bicara tentang masa depan. Nah Pak Jokowi memang kemarin itu bicara tentang orientasi pembangunan. Dia bicara tentang masa depan bangsa ini. Yang akhirnya ya sekeliling kan banyak bandit itu. Dari yang petugas partai, yang korupsi bansos, ada yang terlibat mafia pangan, kita tahu semua. Dan semoga di pemerintahan Pak Prabowo hari ini, kita lihat Pak Nusron itu kan sudah luar biasa ya, melakukan tindakan-tindakan yang nggak pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Dan tidak pernah juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Artinya Pak Prabowo dalam hal ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan oleh rakyat, yaitu apa? Penegakan hukum. Tidak pilih tebang pilih. Mau dia siapa kayak, mau dia siapa, orang urus. Siapapun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. Bang, Anda mau bilang bahwa Pak Jokowi sebenarnya tahu dan siap bersaksi kalau misalkan dipanggil KPK. Ini terkait siapa-siapa saja yang diduga. Pak Presiden nggak. Ya dia ngurusin proyek strategis nasional. Tapi kan kita ketahui, tahu Pak Jokowi di KPK yang kecil aja lembaganya banyak juga yang menyimpang kok. Apalagi Pak Jokowi yang ngurusin Republik ini Pak. Gitu. KPK cuma berapa sih anggotanya? Penyidiknya berapa sih? Banyak juga secara moral nyimpang. Apalagi Pak Jokowi ngurusin Republik ini Pak. Gitu. Ngurusin rakyat. Nah makanya carilah pemimpin yang bicara tentang masa depan. Ini Pak Jokowi udah bagus.
Walaupun memang kemarin ada problem penegakan hukumnya lemah. Nah, hari ini pemerintahan berkelanjutan Pak Prabowo, ini pemerintahan yang bisa diandalkan. Pak Prabowo pemimpin yang bisa diandalkan. Ya sudah bagus kan, sudah terbukti kan. Ya. Nggak ada urusan tuh langsung disuruh ambil tuh cabut-cabutin tuh pagar laut itu. Ya. Ada yang berani kayak begitu? Nggak ada. Karena memang itu karakter Pak Prabowo. Ya. Sangat patriotik, tidak menjadi pecundang di depan mata rakyatnya. Oke, saya ke Bang Yasin. Bang Yasin, Ya. kalau melihat apa yang dikatakan oleh Bang Noel tadi bahwa Kepala BPN, Menteri ATR periode waktu itu yang harus ini dipanggil untuk memberikan keterangan pasti. Tanggapannya seperti apa terkait dengan pemeriksaan itu? Ya. Jadi proses hukum harus due process of the law. Dan tidak harus memberikan special treatment karena jabatan. Ya. Jadi Betul, setuju. hak untuk bisa diperiksa dan berikan keterangan itu yang apabila diminta oleh penegak hukum itu ya harus berkomitmen untuk memberikan keterangan gitu. Jadi itu di negara hukum itu harus seperti itu. Nah, KPK yang punya kewenangan mengenai kasus-kasus yang sifatnya itu adalah high ranking official karena menyangkut penyelenggaraan negara, penegak hukum dan pihak lain yang tersangkut kasus korupsinya itu dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Kalau dalam kaitannya ini ya, itu saya kira penyelenggara negara tadi Bang Noel sudah menyebutkan dugaan terhadap Menteri ATR. Ya. Dugaannya itu adalah ya apakah dia tuh berbuat menandatangani dan ikut melakukan penyalahan prosedur hukum atau tidak, melakukan kesalahan prosedur hukum atau tidak. Itu yang harus diperiksa oleh penegak hukum. Nah, sehingga apabila terbukti walaupun dia tidak terima uang misalnya ya, tapi menyetujui, mensepakati itu pun harus diproses hukum. Berarti menurut Anda walaupun dia tidak menerima uang sama sekali atau tidak tahu, tetapi dia tetap harus diproses hukum? Harus diproses hukum sesuai ketentuan karena dia adalah terlibat di dalam katakanlah berjalannya suatu peristiwa kejahatan yang berindikasi pelanggaran hukum terhadap korupsi itu. Ya. Yaitu jadi itu tidak hanya kali pertama KPK itu menangani kasus-kasus yang semacam itu. Memerintahkan keluarnya duit untuk menyuap siapa. Nah, yang diterima oleh pihak-pihak tertentu oleh swasta, dua-duanya kena. Yang menyuruh walaupun dia tidak ikut menikmati uang yang dikeluarkan pun juga kena. Karena dia terlibat di dalam membangun suatu peristiwa pidana itu yang melibatkan banyak pihak. Ya. Memang korupsi itu tidak bisa dilakukan secara individu. Umumnya adalah berkelompok karena ada high ranking official, ada pejabat-pejabat di bawahnya, ada pihak yang terkait misalnya swasta itu berkali-kali selalu melibatkan swasta. Apalagi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini adalah proyek strategi nasional, itu pasti ada swastanya ada di situ. Dan penguasaan hak secara tidak legal melanggar hukum itu juga harus diproses. Nah, dugaan suapnya harus juga bekerja sama dengan PPATK. Ada panda uang yang mengalir itu yang tadi disinggung oleh kepolisian itu kan ada dugaan juga money laundering. Itu mengalirnya uang. Nah, sehingga kalau menurut saya ini ketiga penegak hukum ini secara concurrent bersama-sama secara koordinatif menangani kasus yang menjadi pusat perhatian masyarakat saat sekarang ini. Yang merugikan keuangan negara atau aset negara yang luar biasa jumlahnya. Oke. Saya kira gitu Bung Mario. Oke, saya ke Mas Janur Rahman. Mas, pertanyaannya apakah berani KPK ini tersangkut dengan penyelenggara negara ini memanggil ataupun bahkan ini memproses? Harus berani ya, dan ini kan juga masih di awal periode kepemimpinan Pak Setio Budianto. Rakyat akan menilai apakah KPK itu punya derajat independensi atau ternyata diduga bisa diintervensi dari luar begitu kan. Nah sekali lagi ini sangat penting koordinasi antara KPK, kepolisian, kejaksaan. Karena tadi seperti disampaikan Pak Yasin ada lebih dari 200 sertifikat yang keluar. Ini juga sangat mungkin melibatkan dari level terbawah, di level desa sampai level tertinggi begitu ya. Sehingga juga ini membutuhkan sumber daya dari aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penanganan secara tuntas, secara komprehensif. Nah oleh karena itu perlu mungkin gitu ya untuk dilakukan misalnya kesepakatan di antara kepolisian, kejaksaan, KPK. Siapa melakukan apa, siapa mendalami bagian apa begitu ya. Juga ini untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak perlu begitu kan semua ingin tampil ya, semua ingin punya
poin, punya kredit, punya skor. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pemilahan aspek misalnya pemalsuannya, aspek suapnya, aspek korupsi dalam pasal 2 dan pasal 3, ya juga mungkin dari sisi pelaku, siapa yang menangani level bawah, juga siapa yang menangani untuk level yang atas. Meskipun kalau di antara mereka punya keterkaitan, tentu sebaiknya ditangani oleh lembaga yang sama. Tetapi kalau keterkaitannya sudah berbeda, itu bisa dibagi. Jadi ada pembagian peran gitu ya. Yang paling penting jangan sampai ini semua menguap. Itu saja. Publik akan menunggu apakah aparat penegak hukum kita itu punya harga diri ya ketika berhadapan dengan oligarki sebesar ini gitu ya. Kita akan lihat apakah ternyata hukum itu menjadi panglima atau ternyata lagi-lagi adalah uang yang menjadi panglima di republik ini. Jadi publik menunggu dan publik berharap yang ditangani, diproses secara hukum itu tidak sekadar di level bawah dan menengah. Publik ingin agar ada kesamaan di hadapan hukum, tadi Pak Yasin berkali-kali sampaikan, sehingga para pengambil kebijakannya yang melakukan pengambilan kebijakan dengan intensi buruk dan kemudian mengakibatkan kerugian perekonomian negara, itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dan betul, yang namanya korupsi itu tidak harus makan uang rakyat, juga yang namanya pelaku tindak pidana korupsi belum tentu dia ikut menikmati uang, misalnya kalau ada uang begitu ya. Melakukan tindak pidana korupsi itu bisa menguntungkan orang lain atau korporasi ya. Dan ini juga perdebatan panjang misalnya di kasus Tom Lembong gitu ya. Sampai sekarang Tom Lembong kejaksaan nggak punya bukti yang bisa menunjukkan bahwa dia terima uang, tapi toh dia menjadi tersangka begitu ya. Jadi sekarang publik menunggu gitu ya, seperti halnya kasus-kasus yang lain, dan memang secara norma hukum itu betul bahwa korupsi itu tidak harus menerima suap, tidak harus juga menerima keuntungan secara materi. Kalau dia merugikan ke perekonomian negara, menguntungkan orang lain dengan cara melawan hukum, ya atau menyalahgunakan kewenangan, maka pejabat tersebut juga harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sekali lagi yang diharapkan publik adalah para aktor intelektualnya. Jangan aktor-aktor lapangan yang bekerja hanya mengurus secara administratif. Siapa sih yang menjadi penggagas dari proyek ini? Itu harus dijerat. Siapa sih yang kemudian melakukan pengaturan? Ya misalnya ya, mengurus ke sana, mengurus ke sini begitu ya. Melakukan komunikasi, mempengaruhi para penyelenggara negara, dan mungkin tidak tertutup kemungkinan disertai misalnya dengan suap atau gratifikasi dari level bawah mungkin juga sampai level atas begitu ya. Ini harus diungkap secara tuntas, dan juga harus meminta bantuan kepada PPATK untuk apa? Tracing dugaan transaksi keuangan, karena ini 30 km misalnya ada pagar di tengah laut, itu uang tidak sedikit. Juga PSN PIK 2 ini juga mega proyek triliunan rupiah ya. Jadi harus dilihat follow the money, ikuti uangnya dari mana mengalir kemana gitu ya. Dan semua yang terlibat itu juga harus dijerat. Jadi juga ada kemungkinan untuk menjerat mereka-mereka yang menerima uang itu dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi ini menurut saya banyak sekali yang harus diproses. Aparat penegak hukum tidak usah bersaing dengan keras. Ini masih kolamnya sangat luas. Ada ratusan sertifikat, ada sekian banyak orang yang terlibat dari bawah sampai atas, sehingga harapannya sangat penting untuk kesepakatan di antara mereka bertiga, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dan saya berharap Presiden Prabowo harus berikan dukungan dengan jangan lakukan intervensi gitu ya, dan ya tertibkan siapapun yang mengintervensi aparat penegak hukum di dalam melakukan penanganan perkara ini. Tidak hanya tidak intervensi, tapi juga harus menertibkan kalau ada orang-orang lain di sekitar kekuasaan yang akan intervensi. Karena ini saya yakin pasti akan ada intervensi dari pihak-pihak yang akan terancam. Saya ke Bang Noel. Bang Noel, Pak Prabowo harus bisa tidak intervensi. Ini komitmen pemerintah saat ini bagaimana terkait dengan pagar laut ini? Apalagi ini menyangkut pejabat-pejabat lama. Ini, saya kadang-kadang nggak ngerti nih orang-orang ini maunya apa. Nggak diintervensi, katanya kok presiden diam aja ya. Nggak diintervensi kok, presiden kok intervensi persoalan ini. Tugas negara adalah harus tetap hadir dalam persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ya biarkan presiden juga hadir dengan semua ketahuan kan dengan hadirnya Mas Nusron memblokir berapa surat-surat tanah itu. Jadi saya rasa Pak Prabowo sangat fokus dalam penegakan hukum, dan kawan-kawan juga tidak tahu kan
itu cuma baru 500 sekian hektar. Itu ada jutaan hektar yang perintahnya jelas harus diambil oleh negara. Gitu loh. Kan saya tidak mau ngasih tahu aja, saya biarkan aja. Itu perintah Pak Prabowo. Gitu. Berapa banyak tanah-tanah rakyat dirampas, dirampok. Ya. Ada yang bentuknya menjadi sawit, ada yang jadi pertambangan. Itu akan diburu sama presiden tuh. Ya. Tinggal kita lihat menterinya dan semua kementerian kabinet merah putih ini kan bekerja semua, nggak ada yang enggak. Oke. Jadi kita tidak terlalu khawatir lah, misalnya Pak Presiden dia tutup mata, nggak mungkin. Oke. Presiden intervensi dong, ya pasti dilakukan atas kepentingan negara, gitu loh. Oke. Artinya ya jangan bilang kok nggak ku campur sih, kok turut campur. Sudahlah, ini negara ini harus ada pemimpinnya, ya negara harus hadir, gitu loh. Nggak bisa tidak. Karena ini pasti ada kerugian, apalagi ada penyelenggara negara di situ, ya kan? Ya. Dan saya nggak mau pakai dugaan, saya katakan itu ada penyelenggara negara terlibat langsung. Apa yang kita pakai dugaan-dugaan? Bandit semua kok. Ini langsung ya, tak ada dugaan dalam kasus pagar laut ini ya. Oh iya, pakai dugaan. Nih, ada penyelenggara negaranya. Ya. Tadi betul Mas Zanuar bilang, tinggal di tracing aja BPK, aliran dana ini kemana semua. Gitu. Oke. Itu lebih mudah kok, nggak terlalu susah. Kita lihat aliran dana itu. Dan kita juga nggak mungkin birokrat-birokrat yang kecil-kecil itu, kasihan mereka nggak mungkin tidak ada atas perintah atasannya, mereka nggak berani. Makanya saya bilang kadang-kadang kasihan kita ngeliat para ASN-ASN yang bawah-bawah ini selalu menjadi korban atas keputusan pemimpinnya. Oke. Oke. Tangkap dong tuh siapa tuh bandit-bandit di belakang ini semua, jangan ragu gitu. Oke, Setelah Bang itu geser lagi, banyak kasus-kasus tanah yang lain. Orang ada 2 juta kasus di Republik ini yang tidak terselesaikan dan melibatkan penyelenggara negara dan ASN. Itu negara Oke. selama ini kan dijadikan banjakan untuk ngerampok. Nah di eranya Pak Prabowo nggak bisa tuh. Silakan aja kalian kalau berani-berani. Saya katakan ini pemimpinnya tuh, kejaksaannya juga berani, kepolisian juga berani, KPK juga berani. Makanya kita jangan pesimis, optimis dong. Kita dukung secara moral, secara politik. Oke, Tapi Bang jangan kita ragukan. Kalau kita menjadi bangsa yang ingin maju, optimis, bergerak dengan optimis gitu loh. Oke Bang Noel, saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, Ya. ini pengalaman sewaktu menjadi pimpinan KPK ini mengurus kasus-kasus seperti ini, terutama yang melibatkan para pejabat negara, penyelenggara negara. Ini berani tidak KPK dan apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin bisa memanggil termasuk pejabat-pejabat negara? Ya. Jadi data yang ada di kami berdasarkan dari KPK Clearing House ya, CCCH itu tahun 2018 saja itu ada pejabat negara misalnya di legislatif itu sudah lebih dari 300 orang. Melibatkan para menteri, menterinya sudah banyak sekali, kira-kira ada sekitar 40 orang menteri yang ditangani. Itu periode sampai tahun 2018 ya. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga ya. Periode keempat itu sampai 2018 itu sudah sebanyak itu. Artinya pengalaman itu sudah sering dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan para pejabat negara atau very high ranking official gitu. Itu di situ ya ada gubernur BI, gubernur, kemudian menteri aktif, kemudian mantan menteri juga ditangani. Bahkan ini mohon maaf ini juga besan presiden itu juga ditangani dalam kasus BI itu. Sehingga saat sekarang KPK ini kan independen, bukan kok pejabatnya dan bukan mengarah kepada aspek politik. Kalau KPK itu siapa melakukan perbuatan pidana yang menjadi lingkup tugas dan kewenangannya maka harus ditangani. Apalagi yang sudah menjadi pusat perhatian masyarakat seperti kasus PIK 2 ini dan proyek strategi nasional. Ini harus berani. Jadi KPK udah beberapa kali mengalami proses hukum yang melibatkan berbagai pejabat negara di tingkat apapun. Berarti optimis di KPK yang baru saat ini pimpinannya? Ya. Nah, makanya kita kawal, makanya saya dengan Pak Abraham Samad dan teman-teman dari LBH serta penggiat hukum dari Muhammadiyah, Pak Said Didu datang itu untuk mengumpulkan informasi sehingga dikala mereka mengumpulkan
bukti, keterangan itu bisa lengkap sehingga segera naik kepada penyidikan. Di media sudah cukup ramai, tapi jangan hanya di media terus seperti sekarang ini. Sekarang giliran penegak hukum. Kalau kejaksaan sudah menerbitkan sprindik, kemudian KPK harus mengikutinya. Kasusnya kan luas. Seperti yang disebutkan oleh Bang Noel tadi, yang kasus-kasus seperti ini di Jawa Timur juga ada, di Indonesia bagian timur juga ada. Nah, ini tinggal pembagian saja. Artinya itu konsentrasinya di mana KPK dan kejaksaan di mana. Satu kasus ditangani 3 penegak hukum itu juga pernah. Jadi kita tidak berbenturan antar kelembagaan juga enggak. Gitu loh. Pak Yasin. Ya kecuali yang satu dulu itu ya, mengenai cicak buaya ini perkecualian ya itu ya. Nah, dari penanganan kasus yang lain kita sering melakukan koordinasi dengan penegak hukum lain, dan yang di media saya kira sudah cukup ramai, sekarang tinggal menunggu action dari penegak hukum. Gitu Bang Mario. Terima kasih Pak Yasin atas apa yang disampaikan, dan semoga apa yang didiskusikan pada pagi hari ini memberikan masukan juga kepada para penegak hukum untuk terus mengawal kasus pagar laut dan PSN ini hingga tuntas. Terima kasih mantan pimpinan KPK Muhammad Yasin sudah hadir di studio. Terima kasih juga Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dan juga terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman. Terima kasih Bapak-bapak atas kesediaannya. Kang Yasin, makasih. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Yasin, Bang Zainur. Terima kasih. Terima kasih.